Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrilian Nugraha. Saya mahasiswa fisioterapi semester 6 di Universitas Aisyah ini. Saya akan membuat video tentang pemeriksaan keseimbangan dan penjelasan tentang skala Ashworth. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tes keseimbangan. Nah, di sini saya mendapatkan tes keseimbangan duduk. Tipe pengukurannya mengukur dan menilai kemampuan dalam mempertahankan keseimbangan dalam posisi duduk. Jadinya kita mengukurnya pasien itu dalam posisi duduk. Alat yang dibutuhkan cuma ada dua di sini, stopwatch sama bed. Jadinya pasien itu duduk di atas bed, terus waktu tesnya 30 detik. Nah, prosedur tesnya, pasien itu duduk di tepi bed, kaki tersangga, kedua tangan diletakkan di sisi tubuh dan punggung tak tersangga. Jadinya gini, tak tersangga selama 15 detik. Jika mampu mempertahankan dalam waktu 15 detik, fisioterapi menggoyang dan mendorong pasien ke arah depan, belakang, samping, kanan. Nah, hingga waktu berakhir selama 30 detik. Nah, di sini ada indeks skornya. Yang pertama ada 4 itu normal, mampu melakukan tanpa ada bantuan fisik. Terus yang ketiga good, membutuhkan bantuan dari sisi tubuh yang lemah. Terus yang kedua fair, membutuhkan mampu mempertahankan posisi statis tapi perlu bantuan dalam reaksi gerak. Terus yang ke satu poor, yaitu tak mampu mempertahankan posisi statis tegak. Nah, di sini skor normalnya adalah 4. Terus selanjutnya rehabilitasnya dipertanyakan, validitasnya signifikan, korelasi indeks Bartel pada 1-2-3 minggu pasca stroke. Terus keunggulan dan kelemahannya di sini, keunggulan dan kelemahan dari tes keseimbangan duduk ini. Yang pertama, keunggulannya itu sederhana, cepat dan mudah dilakukan. Terus yang kedua, banyak digunakan di rumah sakit yang banyak pasien stroke-nya. Standarisasi gangguan dan skor dipertanyakan. Nah, itu yang kelemahannya. Terus yang kedua tuh ada tes keseimbangan berdiri, clinical test of sensory interaction of balance, atau disingkat dengan CTSIB. Nah, tipe pengukurannya ini pengukuran terhadap kemampuan mempertahankan posisi berdiri pada keadaan berkurang atau berselisihnya petunjuk sensoris. Nah, di sini ada alat yang dibutuhkan yaitu stopwatch dan foam padat dom. Waktu tes 6 jenis tes, setiap tesnya itu masing-masing 30 detik. Nah, di sini ada prosedur tesnya. Prosedur tesnya itu sendiri yaitu pasien bergerak tanpa alas kaki dengan kedua kaki terpisah berjarak 10 cm atau rapat. Berikan penjelasan contoh kepada pasien tentang tes yang akan dilakukan. Pasien berdiri tegak, mempertahankan posisi tersebut dengan kedua tangan di samping tubuh. Jadinya pasien itu simetris, tapi berdiri dan tangan di samping tubuh. Terus fisioterapi memberikan aba-aba mulai bersamaan dengan menghidupkan stopwatch dan stop bersama dengan mematikan stopwatch setelah 30 detik atau saat pasien kehilangan keseimbangan. Nah, di sini ada jenis tesnya itu ada 6. Yang pertama, pasien dengan mata terbuka berdiri di permukaan yang keras. Terus yang kedua, mata tertutup berdiri di permukaan yang keras. Yang ketiga, konflik visual memakai dom berdiri di permukaan yang keras. Yang keempat, mata terbuka berdiri di atas foam. Yang kelima, mata tertutup berdiri di atas foam. Dan yang keenam, konflik visual memakai dom berdiri di atas foam. Nah, di sini ada skornya, ada klasifikasi umurnya juga. Yang pertama, umur 25 sampai 44,
mampu melakukan semua tes dengan waktu 30 detik. Terus umur 45 sampai 64 mampu melakukan semua tes sesuai dengan waktu 30 detik dengan sedikit penurunan pada jenis tes yang nomor 6. Jadinya tes yang nomor 6 yang tadi yang konfig visual memakai DOM berdiri di atas form tuh dia kurang. Terus yang umur 65 sampai 84 mampu melakukan atau mempertahankan 30 detik untuk 3 tes pertama, 29 detik untuk tes yang nomor 4, 17 detik untuk tes nomor 5, dan 19 detik untuk tes nomor 6. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan juga. Yang pertama, yang keunggulannya bermanfaat untuk menentukan jenis kelainan pada sistem sensorik. Terus yang kelemahannya merupakan tes statis dan tidak fungsional. Nah, itu untuk penjelasannya di pemeriksaan keseimbangan. Nah, pemeriksaan keseimbangan juga bisa menggunakan bubble plot, yaitu alatnya ada bulat yang disitu di bawahnya ada kerucut, dan nanti si pasien bisa berdiri di atas itu, kita bisa mendorong ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Nah, si pasien itu bisa seimbang atau tidak. Nah, jangan lupa tanyakan si pasien itu merasakan pusing atau tidak. Terus yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang skala Ashworth. Nah, di sini skala Ashworth itu ada 6 penilaian. Yang pertama, yang satu tidak ada peningkatan tonus otot. Terus yang kedua ada peningkatan sedikit tonus otot ditandai dengan terasanya tahanan minimal pada akhir ROM pada waktu sendi digerakkan fleksi atau ekstensi. Terus yang ketiga ada peningkatan sedikit tonus otot ditandai dengan adanya perbantian gerakan dan diikuti adanya tahanan minimal sepanjang sisa ROM. Tetapi secara umum sendi mudah digerakkan. Nah, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, peningkatan tonus otot lebih nyata sepanjang sebagian besar ROM, tapi sendi masih mudah digerakkan. Yang kelima, peningkatan tonus otot sangat nyata, gerakan pasif sulit dilakukan. Terus yang keenam, yang terakhir, sendi atau ekstremitas kaku pada gerakan fleksi dan ekstensi. Jadinya ketika digerakkan itu dia rasanya kaku atau sulit. Nah, sekian video dari saya. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.